Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Siswa-siswi MI Terpadu Bakti Buku Madiun kelas 6. Sehat semua? Alhamdulillah. Ustaz doakan semoga semuanya sehat walafiat, keluarga juga sehat walafiat. Demikian juga mohon kalian doakan juga untuk Ustaz dan Ustazah, semoga Allah melindungi semuanya dari wabah COVID-19 ini dan kita selamat melewati semuanya, serta kita ditakdirkan mampu untuk melaksanakan kegiatan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya, syukur alhamdulillah Ustadz bisa bersama kalian lagi untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran fikih kelas 6. Dan kali ini kita akan laksanakan ujian praktek. Anak-anakku semuanya, fikih membahas banyak hal, ya, dari materi toharoh hingga ibadah-ibadah lainnya. Semuanya kita bahas, ya, ibadah baik itu ibadah ritual maupun muamalah, ya, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan Ustadz memilih sholat untuk kegiatan ujian praktek kita karena kita sudah mendapatkan pesan dari Rasulullah bahwa as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man adamaha faqad hadamaddin. Ya, sholat itu adalah tiang agama. Jadi tiangnya agama. Kalian bayangkan kalau tiangnya bangunan itu, ya, kalau dia tiangnya nggak kokoh, nggak kuat, maka robohlah bangunan itu. Ya, demikian juga sholat. Maka dari itu Ustadz mengharap kalian semuanya betul-betul melaksanakan dan menjalankan, mempraktekkan ilmu yang telah kalian dapatkan dari madrasah kita. Ustadz mendampingi kalian belajar fikih, maka dari itu Ustadz menekankan, ya, semua aturan yang berlaku dalam agama kita, aturan ibadah, aturan muamalah, semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka dari itu kita harus menelaah kembali, memahami kembali ilmunya, teorinya. Ya, tidak hanya teori, setelah paham maka kita harus mempraktekkannya. Ya, kita tahu bahwasanya sholat itu mencakup dua rukun, rukun qauli atau bacaan dan rukun fi'li, gerakan. Maka dua-duanya ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka semua rangkaiannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nah, silakan kalian baca ulang, ya. Ada buku panduan sholat, bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Di YouTube Ustadz juga sudah mengupload bacaan-bacaan sholat. Dan gerakan-gerakannya selama ini telah kami biasakan di sekolah. Maka kalian ingat-ingat kembali bagaimana bacaan yang benar, bagaimana gerakan yang benar, dan dua-duanya harus dipraktekkan, diimplementasikan dalam sholat kita setiap hari supaya mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang laki-laki, ya, usahakan untuk selalu sholat berjamaah 5 waktunya. Ya, baiklah, Ustadz akan memilih sholat maghrib untuk bahan praktek kita dengan ketentuan, ya, dilaksanakan secara sempurna 3 rakaat, ya. Rakaat yang pertama itu setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Ya, ingat semuanya harus dibaca dengan baik, dengan tartil, dengan bacaan yang lantang. Kemudian teknisnya adalah kalian rekam dalam sebuah video yang bagus, kemudian kalian upload di YouTube masing-masing dan linknya dikirimkan ke Ustadz. Ya, linknya akan Ustadz sampaikan nanti, nomor telepon, nomor WA Ustadz di sini, ya, di bawah sini. Nah, Ustadz juga berpesan, tolong perhatikan, ya. Allah juga menyampaikan pesannya dalam firman-Nya, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi kalau kalian mau memasuki masjid Allah itu pakailah pakaian terbaik. Maka adab dalam beribadah kepada Allah ketika mau sholat, ya, ini jangan diabaikan. Pakailah pakaian terbaiknya, ya. Kalau yang putri juga mukenanya yang bagus, tempatnya, sajadahnya, semuanya dijaga kesuciannya. Suci badannya, pakaiannya, tempatnya dari najis, ya, dari hadas badannya, ya. Kemudian yang laki-laki terutama ini kadang-kadang tidak diperhatikan atau diabaikan. Memakai kaos ala kadarnya, ada yang bercorak, bertuliskan sesuatu yang menarik sehingga jamaah di belakangnya jadi terganggu konsentrasinya dan lain sebagainya. Tolong itu jangan dibiasakan. Pakailah pakaian terbaik untuk sholat. Ya, kalau punya sarung pakai sarung, ya. Kalau pas bepergian, ya, itu waktu sholat ya disesuaikanlah, ya. Jangan seperti orang yang belum berpengetahuan tentang bagaimana cara beribadah yang baik. Itu anak-anakku semuanya. Sekali lagi, perhatikan rukun qauli, rukun fi'li, perhatikan pakaiannya, perhatikan keseriusan bacaannya, keseriusan gerakannya, dan Ustadz akan menilai semua itu, dan kami harap itu menjadi bekal yang akan menjadi kebiasaan kalian membentuk karakter kalian, gitu ya. Baik, sementara seperti itu pengantarnya. Nanti kalian bisa baca kembali, ingat-ingat kembali bagaimana pembiasaan kami dalam melaksanakan sholat, ya. Perhatikan juga hal-hal yang lain yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan sholat. Setelah sholat jangan langsung pergi, tetapi berzikir dan berdoa. Begitu anak-anakku semuanya. Terima kasih. Selamat melaksanakan ujian praktek. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa harus diperhatikan beberapa hal terkait ibadah sholat. Maka pakaiannya harus yang bagus, menutup kepala diusahakan, ya. Kemudian tempatnya harus suci, yang bagus, ya. Kalau di kamar berarti kamarnya juga harus rapi, ya. Kemudian tolong diperhatikan juga pelafalannya. Kalau bisa kalian ambil videonya pakai mikrofon, ya. Pakai mikrofon itu akan lebih baik karena suaranya akan lebih fokus. Ya, kalau tidak maka minta bantuan kepada orang tua, kepada adik, kakak atau anggota keluarga yang lain untuk mengambil video kalian. Ya, ingat disorot yang bagus, terutama gerakan-gerakannya, misalkan Allahu Akbar, ya. Ini di bagian sini harus disorot. Kemudian bacaannya juga harus keras, ya. Contohnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya, ya. Allahu Akbar. Nah, begini, ini harus disorot kelihatan, dari samping boleh, dari depan boleh, ya. Sami'allahu liman hamidah. Nah, bacaannya harus keras, gitu ya. Sujud begitu juga, ya. Kalau sujud gini, ini kalau bisa kakinya disorot. Ya, Ustaz silakan pindah ke belakang, Ustaz. Ya. Ya. Kakinya harus disorot. Ini harus apa? Jari-jari menghadap ke kiblat, jari-jari kaki. Ini rapat. Ini harus betul-betul disempurnakan. Begitu. Ya. Nah. Begitulah anak-anakku semuanya, semoga kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang main-main. Ini urusan ibadah. Apabila sholatnya bagus, insya Allah semua urusannya bagus. Bila sholatnya jelek, maka akan diragukan semua urusan yang lain. Sholat yang akan dihisab, dihitung paling awal nanti di hari penghitungan amal, yaumul hisab, ya. Maka dari itu sekali lagi jangan mempermainkan sholat. Jadilah orang yang bisa ditiru di lingkungan masing-masing, ya. Ustadz sangat senang, bangga melihat kalian. Setiap saya berkunjung atau pergi ke suatu tempat, di masjid situ kok ada murid MIT Bakti Ibu, pasti mereka sholat berjamaah di situ, ya. Dan dalam kondisi seperti ini, wabah seperti ini, tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Ya, seperti itu anak-anakku semuanya. Sekali lagi semoga kebaikan-kebaikan itu kalian bisa istiqomah, bisa menjadi kebiasaan, menjadi bekal yang utama untuk nanti kelak kalian menjadi dewasa dan menjadi sosok-sosok yang unggul, yang nanti menjadi rujukan atau menjadi contoh, bukan hanya jadi follower ya, tapi jadi contoh penggerak bagi orang-orang lain. Baik, terima kasih, selamat mengikuti ujian praktek.